di antara para daimyo ini, para tuan tanah ini, ada yang diangkat jadi pemimpin militer. Yang diangkat jadi pemimpin militer ini nanti yang namanya shogun. Jadi bukan Suzuki Yamaha Mio, tapi shogun. Ya, makanya shogun jangan dilawan, kamu kalah mesti. Dia pimpinan militer loh shogun itu. Jadi meskipun sekarang cuma dinaiki oleh Komeng, tetap statusnya shogun. Jadi pimpinan militer yang levelnya sama kayak daimyo, tuan tanah. Dan shogun punya pasukan, dan samurai itulah pasukannya shogun. Di bawahnya baru para pedagang dan para pengrajin, yang jumlahnya paling besar itu petani. Jadi sejak dulu petani itu kan selalu di bawah. Dan di Jepang dalam banyak kasus, yang real memegang kekuasaan tertinggi itu bukan kaisar tapi shogun. Dia penguasa militernya itu shogun ini. Kaisar itu cuma simbolik aja, bagian meresmikan, potong pita, pidato sambutan, selesai. Ya, tapi yang menjalankan, yang berdiplomasi, yang main taktik itu shogun ini. Ya, dan lama yang tadi disebut era keemasannya Jepang itu ya era shogun ini, yang berlangsung sampai sekitar 1867, ketika Barat mulai masuk pasca era namanya era isolasi. Jadi sampai tahun 1867 yang disebut Golden Age-nya Jepang itu ketika para shogun ini berkuasa. Oke. Nah, puncaknya kekuasaan shogun itu ada di 3 tokoh ini: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Yang suka komik bangsane Samurai X apa, kamu ngerti gak komik manga? Nggak ngerti ya? Ya diwacolah sekali-sekali itu. Jangan cuma ngaji Al-Quran. Al-Quran sehari sekali, komik sehari 2 kali kan gitu. Oke. Yang paling terkenal di banyak cerita yang dikomikkan itu biasanya Oda Nobunaga. Ada Tokugawa Ieyasu, ya kalau gak suka komiknya nonton filmnya lah. Ada Toyotomi Hideyoshi. Oda Nobunaga orangnya berangasan, brutal. Tahun 1568 dia bisa menaklukkan Kyoto, pusat pemerintahan zaman itu. Dia punya semboyan rule the empire by force, agak diktator. Dan secara ideologis dia anti-Buddhisme. Meskipun orang Jepang kebanyakan ideologinya banyak berbau Buddha, tapi dianggapnya Buddha itu para pemberontak. Jadi dia banyak menyingkirkan rival-rivalnya yang beragama Buddhis. Pembantaian-pembantaian banyak dilakukan oleh Oda Nobunaga. Bahkan ada beberapa cerita yang mengilustrasikan kekejamannya Oda Nobunaga. Ada yang ceritanya sampai bilang bahwa dia ini anaknya iblis. Ya tidak apa-apa, cuma cerita. Di Indonesia temannya iblis banyak, dan tidak apa-apa juga. Kadang-kadang lebih mengerikan manusianya kan daripada iblisnya. Iblis itu kan paling cuma bisi dan menggoda. Yang benar-benar kejam sejati kan manusianya. Iblis kan nggak pernah bunuh sendiri, itu cuma nggoda-ngodain kamu, katanya gitu. Atau jangan-jangan cuma kamu jadikan alasan kalau pas kamu jahat, maaf saya khilaf, tergoda setan. Kan sering kamu gitu. Padahal mungkin kalau ada setannya dia bilang, lu saya nggak goda apa-apa, itu dia sendiri kok, saya nggak ngapa-ngapain kok dituduh. Orang beragama kan sering gitu. Kalau nggak nuduh Allah ya nuduh setan. Ya gimana lagi, sudah takdirnya, itu kan namanya nuduh Allah.
Seolah-olah Allah yang bikin kamu gitu. Maafkan saya khilaf, tergoda oleh rayuan setan. Setannya sendiri kan gak pernah ngerayu, tapi kamu bilangnya dirayu oleh setan. 4 Juni kamu sendiri yang pingin. Dan tiga-tiganya punya visi menyatukan Jepang. Cuma sampai Oda Nobunaga ini meninggal, dia belum sempat menyatukan Jepang. Belum bisa bersatu klan-klannya. Dilanjutkan oleh yang kedua, Toyotomi Hideyoshi. Kalau Toyotomi ini sebenarnya dulunya tangan kanannya Oda Nobunaga. Jadi dia tinggal melanjutkan perjuangannya Oda Nobunaga. Cuma dia lebih taktis daripada Oda Nobunaga. Dia tidak kasar berangasan asal serang, tapi dia main diplomasi, main adopsi, main perkawinan. Adopsi itu berarti ya kerjasama, mungkin ngangkat suku lain sebagai asisten, ngangkat dan seterusnya. Atau perkawinan, daripada gegeran kawin aja yuk, kan gitu. Daripada NU dan Muhammadiyah kritik-kritikan terus, ayo kita budayakan kawin antar mazhab misalnya. Iya, saya kemarin ditawari diskusi kawin antar agama gitu. Ayo, jarang pelakunya, mari kita budayakan kawin antar mazhab. Jadi yang NU kawin Muhammadiyah, yang itu kan mungkin lebih unik gagasannya, lebih bisa jadi kerukunan daripada dialog. Bolak-balik dialog ya pancet. Kawin aja, nanti kan yang NU jadi masuk Muhammadiyah, atau Muhammadiyah jadi masuk NU, meskipun sedikit. Oke. Terus, dan Toyotomi ini yang sukses menyatukan Jepang. Meskipun dia jajal untuk menaklukkan Korea, tidak mampu. Kalah. Ya mungkin karena jarak, karena memang geografisnya kan kalau dari Jepang ke Korea harus nyebrang. Jadi belum berhasil menaklukkan kulit Korea, dia sudah meninggal. Yang ketiga Tokugawa. Kalau Tokugawa ini yang paling terkenal dari 3 daimyo ini. Dia yang menyempurnakan kesatuan Jepang, pindah ibu kota ke Tokyo, dan lahirlah satu sistem suksesi kekaisaran yang namanya Tokugawa Shogunate. Yang inilah daimyo terakhir sebelum nanti Barat masuk. Dan Tokugawa Shogunate ini hasil inisiasinya Ieyasu itu sekitar 250 tahun berkuasa. Baru setelah itu masuklah misionaris dan pedagang dari Eropa sekitar tahun 1500-an. Terus Tokugawa termasuk yang terbuka, sehingga dia belajar militer, belajar teknologi dan ide-ide baru. Jepang semakin jaya zaman itu. Cuma kemudian ada fakta, banyak orang Jepang yang dimurtadkan oleh para misionaris, banyak yang dikristenkan. Ini yang bikin Tokugawa marah. Katanya Tokugawa, oh ini bisa bikin budaya asli Jepang rusak. Orang akan melupakan tradisi asalnya Jepang. Maka terus dilaranglah agama Kristen oleh Tokugawa, dan orang tidak boleh memeluk agama Kristen. Kalau ketahuan memeluk agama Kristen akan dihukum mati. Dan terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Kristen zaman itu di Jepang. Tuh, mumpung ada gambarnya. Ya, hari ini banyak gambarnya, lagi setengah ngantuk, tapi kamu nonton gambar aja. Terus Buddhisme wajib, selain Buddhisme haram. Jadi agama kalau dibangsakan nanti hasilnya kayak gini. Yang wajib A, yang haram di luar itu berarti haram. Persis kayak di Islam dulu ada kasus mihnah, Mu'tazilah. Padahal Mu'tazilah itu teologi yang sangat rasional, tapi begitu kesenggol politik jadinya nggak rasional.
Dia memaksakan ideologinya, setiap ulama harus Mu'tazilah. Yang tidak Mu'tazilah bisa dipenjara, disiksa, ada yang dieksekusi, ada yang dihukum mati, ada yang dicambuki tiap hari, termasuk Imam Ahmad bin Hambal. Itu ketika agama senggolan sama politik. Sama kayak gini, ini mihnah versi Tokugawa. Jadi dia menguji apakah orang ini Buddhis apa enggak. Kalau sudah Kristen ya dipancung. Nanti yang suka nonton drama Korea apa serial Cina, bagian-bagian ini beberapa serial ada. Ketika penganut Kristen dikejar-kejar dan dibunuhi. Oke, kalau di Indonesia tidak ada. Di Indonesia itu tidak ada resisten kalau ada sistem religi masuk. Khususnya di Jawa. Jawa itu apa aja boleh masuk, monggo. Dan orang Jawa tidak akan kaget. Disuruh ganti pun dengan ikhlas, tidak apa-apa ganti, wong cuma gitu aja, apa susahnya, mesti gitu. Itu khas Jawa. Jadi mau fundamentalis masuk, ayo tidak apa-apa, wong cuma jenggot aja kok. Mau liberal masuk, ayo tidak apa-apa, paling nggak diskusi. Itu khas Jawa. Jadi sangat terbuka, sangat lentur kalau orang Jawa. Tapi beberapa bagian Asia tidak selentur itu, kecuali kalau sudah politik. Nah, kemarahannya Tokugawa berlanjut. Terus semua pedagang Eropa, semua misionaris asing diusir. Kalau nggak pergi, tewas. Dimulailah era baru yang disebut politik isolasi. Jadi Jepang mengakhiri semua kontak dengan asing. Tidak butuh orang luar negeri, kita bisa mencukupi diri kita sendiri. Sekitar abad 17, tahun 1639. Ketika di barat mulai lahir modernisme, Jepang justru menutup diri. Tidak mau barat masuknya nanti-nanti saja. Kalau masuknya sekarang merusak budaya kita. Ya, kalau ini jadi isolasi sekitar 200 tahun. Jadi 200 tahun hidup mandiri. Maka jangan kaget kalau Jepang itu sekarang luar biasa. Jadi tidak tergantung sama sekali dengan, apalagi barat dengan tetangganya aja enggak. Politik isolasi. Jadi termasuk kapal-kapal asing itu tidak bisa diusir. Kalau sama Jepang zaman isolasi. Ya, dia secara ilmu ekonomi akhirnya jadi kuat, jadi mandiri, jadi sehat. Dan susah untuk dijajah, sudah. Kayak Belanda masuk ke Indonesia kan pertamanya bukan niat jajah, tapi niat dagang lewat VOC. Tapi begitu niat dagang ini berubah jadi niat untuk jajah, kan Jepang, Belanda gampang, orangnya sudah ada di sini semua, tinggal yang semula pasukan pengawal dijadikan pasukan untuk jajah, selesai. Dan itu tidak terjadi dengan Jepang di era ini loh ya. Jadi dia kuat, dia mandiri. Nah, terus muncul restorasi, namanya restorasi Meiji. Ketika kekuasaan Tokugawa melemah pelan-pelan, kemudian dia mau hancur, terjadi namanya restorasi Meiji, dan masuklah barat. Kalau dalam sejarah biasanya disebut peristiwa kapal hitam. Kenapa disebut peristiwa kapal hitam? Karena barat awal yang masuk ke sana itu menggunakan kapal-kapal yang warnanya hitam. Mulailah Jepang kenalan dengan gagasan-gagasan filsafat modern. Yang paling menonjol dari filsafat modern yang masuk di sana adalah utilitarianisme dan Darwinisme. Cuma bukan Darwinisme yang biologis, tapi Darwinisme yang sosial, bahwa masyarakat itu berkembang secara evolutif. Dan yang kedua, tentang kedaulatan rakyat dari Perancis. Dua gagasan ini merombak secara radikal tatanan model kekaisaran, model kesogunan barat di Jepang. Jadi kalau kalian ada
Ada yang pernah nonton filmnya Tom Cruise yang dia jadi pasukan barat, yang ditawan oleh samurai terakhir itu? Iya, The Last Samurai. Nah, itu era-era ini, runtuhnya model kekaisaran Jepang lama dan datangnya kekuatan barat. Itu era yang disebut restorasi Meiji. Oke, terus itu settingnya ya, setting kesejarahannya Jepang. Tak minum dulu, sudah dongeng hampir 1 jam aku tentang Jepang. Oke, sekarang kita mulai masuk ke gagasan-gagasan umumnya dulu yang di Jepang. Paling enggak kamu sudah mulai kenal seperti apa Jepang, enggak cuma dari referensinya Miyabi dan kawan-kawan. Ya kamu sing mbok akrabikan itu aja, sing mbok eling-eling. Ganti yang lain lah, ganti shogun apa samurai, masa Miyabi terus. Oke, ya. Oke, kita lihat orang Jepang ini unik. Banyak orang Jepang yang double agama. Jadi kalau disurvei, ini survei tahun 92. Ini saya susah menerjemahkannya, jadi berdasarkan data Depdiknasnya Jepang, Departemen Pendidikannya Jepang. Tahun 92 ya, sekitar 120 juta rakyat Jepang, yang 100 juta Shinto, 95 juta ngakunya Buddha, 1,5 juta Kristen, sisanya agama yang lain. Itu kalau dijumlah double itu. Katanya 120 juta. Itu kalau dijumlah itu 196,5. Belum kata-kata sisanya itu. Sisanya itu sisa dari mana? Wong itu sudah lebih. Ini tak terjemah letterlek loh ya. Kan data Depdiknasnya Jepang. Jadi dari situ kelihatan bahwa lebih 80% sebenarnya orang Jepang itu bisa punya agama double macam-macam. Jadi kalau ditanya mungkin jawabnya sesuai situasi dan kondisi. Mungkin tiba-tiba jawab Buddha, tiba-tiba jawab Shinto, atau kalau repot-repot ya jawab aja Kristen. Sesuai siapa yang tanya, mungkin bisa gitu. Urusan ritual gampang lah. Yang penting percaya pada Tuhan, mungkin gitu kan. Sekarang mulai banyak, mulai marak. Jadi bertuhan tanpa agama, God without religion. Atau yang di barat sekarang yang slogan paling populer kan morality yes, religion no. Jadi agama itu tidak penting, yang penting moralitasnya. Nggak ada gunanya punya agama formal tapi moralitasnya rusak. Toh agama itu sama Tuhan diturunkan ke bumi untuk biar manusia bermoral sehingga bisa ngopeni bumi, jadi khalifahnya. Jadi intinya agama kan memang moralitas. Itu kan sehingga Nabi bilang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi semakin kamu rusak akhlakmu, semakin kamu sebenarnya jauh dari visinya agama. Oke, kalau filsafat sebenarnya ya sejak awal mereka sudah punya filosofi sendiri. Cuma istilah filsafat hari ini kalau di Jepang itu Kitatsugaku, atau yang nanti diringkas dari Tatsugaku, itu artinya filsafat, love of wisdom, cinta kebijaksanaan.